video bersama proses pelaksanaan interprofessional education dalam penanganan pasien yang ditangani oleh dokter, perawat, dan apoteker dengan pasien sesak nafas di area unit gawat darurat yang akan dilaksanakan pemeriksaan sampai dengan nanti diputuskan bahwa pasien harus dirawat di rumah sakit atau bisa dengan rawat jalan. Mari rekan-rekan kita saksikan bersama. Permisi Bu, selamat pagi. Pagi Bu. Perkenalkan, saya perawat Nilam. Saya Perawat Felix. Ibu, apa yang dikeluhkan Ibu saat ini? Sejak kapan Bu sesaknya? 1 jam yang lalu. Oh baik, saya bantu untuk posisi setengah duduk ya Bu. Iya. Ibu, selanjutnya saya akan ukur suhu tubuh Ibu ya. Permisi Bu, permisi ya Bu ya. Selanjutnya saya akan mengukur saturasi Ibu untuk mengetahui kadar oksigen dalam darah Ibu. Selanjutnya akan diukur tekanan darah ya Bu. Permisi ya Ibu. Bagi Ibu, untuk tekanan darahnya 120/80 Ibu. Untuk nadinya 110 kali per menit ya Ibu. Permisi ya Bu, alat ininya saya lepas dulu. Untuk saturasi oksigennya 92% ya Bu ya. Permisi, saya ambil suhu tubuhnya dulu. Untuk suhunya 36,5 ya Bu. Baik, kami sudah selesai melakukan tindakannya. Selanjutnya saya akan laporkan ke dokter terlebih dahulu ya Bu. Permisi. Permisi dokter, selamat pagi. Dokter, kami di sini akan melaporkan atas nama pasien Nyonya Rosma, usia 25 tahun. Keluhan utamanya adalah sesak napas Dok. Iya. Sedang merasakan sesak napas selama 1 jam yang lalu. Kami sudah memberikan tindakan yaitu posisi semi Fowler. Untuk pemeriksaan tanda vitalnya, respirasinya 26 kali per menit. Untuk saturasi oksigennya 92%. Untuk tekanan darahnya 120/80. Untuk suhunya 36,5 derajat Celcius. Untuk nadinya 110 kali per menit. Gitu Dok. Siap, mari kita periksa pasien sekarang ya. Baik, Dok. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dok. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Dr. Wayan dan teman rekan saya Dr. Nadia. Sekarang saya akan mengecek kondisi Ibu. Ya katanya Ibu sesak napas ya dari sejak 1 jam yang lalu. Mohon izin ya Bu, saya cek dulu ya Bu. Iya. Gimana Kak? Dok, ini ada wheezing. Kira-kira apa yang kita dapat berikan terapinya? Kita kasih ventolin aja 1 ampul dengan nebulizer. Nebulizer, baik. Suster dan nurse nanti disiapkan ventolin 1 ampul ya. Setelah itu nanti dicek kondisinya setelah nebulnya selesai. Begitu? Nanti setelah itu dilaporkan kembali kepada kami. Gitu ya? Baik Dok. Ya. Terima kasih dokter. Cepat sembuh ya Bu. Ya. Permisi Bu. Ibu, baik Ibu, dokter sudah memberikan resep bahwa Ibu mendapatkan Ventolin 1 ampul nebulizer. Waktunya nanti 10 menit ya Ibu. Baik Bu, saya akan bantu untuk memasang nebulizernya ya. Maskernya boleh dilepas dulu. Baik. Permisi ya Bu ya, permisi. Permisi Bu. Baik. Udah pas Bu? Sudah? Ya, baik. Nanti ini ditunggu sampai 10 menit ya Bu. Ketika uapnya udah nggak ada, nanti Ibu bisa mengabari saya dengan memencet belnya. Baik, paham Bu? Baik, terima kasih Bu. Permisi. Permisi Ibu. Permisi Ibu. Oh, sudah selesai ya untuk nebulizernya. Permisi, saya lepas dulu. Permisi ya Bu ya. Permisi. Ibu, maskernya jangan lupa dipakai lagi ya. Iya, suster. Gimana Ibu, sesak nafasnya sudah
Mendingan? Iya sih. Baik, selanjutnya akan diukur tekanan darah terlebih dahulu ya. Permisi, untuk suhunya saya ukur lagi ya Bu ya. Permisi. Selanjutnya saya ukur untuk saturasi oksigennya. Saya ukur tekanan darahnya ya Ibu. Baik Ibu, untuk tekanan darahnya 110/80, untuk nadinya 90 kali per menit. Permisi ya Bu, untuk saturasinya 96%. Permisi, saya ambil dulu. Untuk suhunya 36,5 ya Bu ya. Tindakan dari kami sudah selesai. Selanjutnya saya akan laporkan kepada dokter. Untuk itu terima kasih ya Bu. Permisi. Permisi Dok, Ya. kami mau melaporkan perkembangan dari pasien atas nama Nyonya Rosma, usia 25 tahun. Baik, untuk sesuai tindakan yang dianjurkan oleh dokter untuk pemasakan nebulizer, untuk obatnya Ventolin 1 ampul didapatkan hasil untuk nadinya 90 kali per menit, tekanan darahnya 110/80, respirasinya 20 kali per menit, untuk SpO2-nya 96%, selanjutnya untuk suhu 36,5. Untuk sesak nafas pasien sudah berkurang dokter. Oke, baik. Kalau begitu sekarang kita cek ke pasiennya sekarang ya. Baik dokter. Mari. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kondisi Ibu? Sudah mendingan dokter. Sudah mendingan ya Ibu. Sebelumnya Ibu, saya mau tanya apakah ada riwayat asma? Iya, saya punya riwayat asma. Saya ini dokter alergi debu juga. Alergi debu juga. Terus kalau misalnya asma itu ada obat yang dikonsumsi tidak Ibu? Ada sih dokter sebelumnya, tapi karena saya lagi hamil, mertua saya nggak izinkan saya minum obat. Oh begitu. Iya. Jadi sekarang Ibu lagi hamil ya, tidak ada obat yang dikonsumsi ketika. Loh, kalau misalnya sesek saat begini hamil, apa yang Ibu lakukan? Saya hanya istirahat aja dokter. Oh, hanya istirahat. Iya. Oh begitu. Baiklah, kalau begitu akan dilakukan pemeriksaan fisik ya sama teman saya Dokter Nadia. Silakan Dokter Nadia. Baik, permisi Bu Rosma. Saya akan melakukan pemeriksaan lanjutan ya. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Baik, untuk melakukan pemeriksaan fisik akan dilakukan dari kepala, kemudian toraks, kemudian abdomen dan juga ekstremitas. Untuk kepala tidak ada sianosis, kemudian wajahnya juga simetris, kemudian untuk toraks kita melakukan untuk yang pertama inspeksi, dadanya simetris, kemudian untuk palpasi tidak ada nyeri tekan, lalu untuk perkusi sonor terdengar di seluruh lapang paru, dan untuk auskultasi tadi terdengar sudah tidak terdengar secara wheezing. Kemudian untuk pemeriksaan selanjutnya di bagian abdomen, di dalam abdomen batasnya normal, kemudian juga DJJ-nya normal. Lalu untuk ekstremitasnya juga teraba hangat. Kemudian saya memerlukan pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan penunjang. Suster, saya membutuhkan untuk cek darah lengkap dan juga BDS. Baik Ya. dokter. Baik, begitu saja Ibu. Terima kasih dokter. Apa sih? Terima kasih, kami pamit. Permisi Bu Rosma ya. Iya. Selamat siang, saya dan teman saya Aji dan ini teman saya Lydia dari farmasi. Iya. Ingin mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu. Sebelumnya saya menerima informasi bahwa Ibu Rosma sedang hamil, apakah benar? Iya. Dokter. Kalau boleh tahu kehamilan berapa minggu sih? 12 nih. Oh, dalam kehamilan ini Ibu kalau sesak mengonsumsi obat tidak? Enggak. Soalnya mertua saya melarang kalau sedang hamil mengkonsumsi obat. Begitu. Lalu kalau sebelum hamil Ibu ada mengkonsumsi obat tidak ya Bu? Ada. Dulu tuh nama obatnya itu Symbicort kalau nggak salah itu. Symbicort. Iya, Symbicort itu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu atas informasinya. Kami akan konsultasikan kembali dengan dokter ya Bu ya. Iya. Baik, kalau gitu kami pamit undur diri ya Bu ya. Baik teman-teman, sesuai dengan kasus kita yang tadi, Ibu Rosma ya usia 25 tahun,
Gimana kira-kira ya kondisinya sekarang, Mbak? Baik dokter, dari anamnesa dari kami, sebelum dilakukan pemberian Ventolin 1 ampul, untuk respirasinya pasien 26 kali per menit dan untuk saturasi oksigennya 92%. Setelah pemberian Ventolin 1 ampul, didapatkan hasil untuk respirasinya 20 kali per menit, sudah menurun ya dokter, untuk saturasi oksigennya sudah meningkat yaitu 96%. Baik, iya, tadi juga sudah saya kaji dan dokter Nadia kaji bahwasannya pasien ini ada alergi debu. Nah, ketika alergi debu ini, dan pasien juga sekarang lagi hamil. Dan beliau itu mengatakan bahwa dilarang untuk meminum obat oleh ibu mertuanya ketika sedang hamil. Nah, kira-kira obat apa ya dari apoteker yang dianjurkan untuk pasien hamil ini? Oke, baik dok. Tadi setelah saya anamnesa ulang, sebenarnya ini ibunya ini kan sebelumnya sudah mengkonsumsi obat Symbicort. Dan saat kehamilan ini dihentikan karena takut dan ibu mertuanya melarang. Sebenarnya menurut kami itu nggak apa-apa sih dok untuk diberikan Symbicort kembali, karena Symbicort ini merupakan obat yang mampu membantu dalam mengontrol asma dari ibu Rosma, begitu dok. Oh begitu. Untuk dosisnya kira-kira ada rekomendasi dari apoteker? Oke, untuk dosisnya kami anjurkan untuk diberikan 2 puff sebanyak 2 kali dalam sehari dan dilakukan secara tepat. Baiklah kalau begitu, mari kita sampaikan kepada pasien. Baik dokter. Yang disaksikan tadi adalah proses diskusi antara ketiga profesi, yaitu dokter, perawat, dan apoteker. Pada proses diskusi ini, fasilitator dapat memberikan feedback atau masukan kepada peserta, seperti contohnya bagaimana cara sesuai dengan SOP yang baik memberikan nebulizer dan juga memberikan salam kepada pasien saat sebelum melakukan implementasi. Dan diskusi ini akan dilanjutkan dengan kesimpulan yang akan disampaikan kepada pasien langsung, kesimpulan dari perawatan kepada pasien dengan sesak nafas yang dilaksanakan di setting IGD. Dan inilah kesimpulannya. Baik, jadi kesimpulan dari keperawatan bagaimana ya? Baik dokter, untuk diagnosis keperawatannya, ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan hiperventilasi. Untuk intervensi keperawatannya, yang pertama, mengajarkan teknik relaksasi nafas dalam. Yang kedua, posisi semi-fowler. Yang ketiga, melakukan pernafasan mengerucutkan bibir. Begitu dokter. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk dari kesimpulan apoteker bagaimana? Oke, kalau dari kami, kita perlu mengajarkan dalam pemakaian Symbicort ini dengan tepat, yaitu Symbicort 2 puff diberikan sebanyak 2 kali dalam sehari, gitu dok. Begitu, baiklah. Jadi kesimpulannya pasien kita ini dapat dilakukan rawat jalan ya, dengan pemberian obat Symbicort 2 puff 2 kali sehari. Selanjutnya dengan catatan akan diberikan edukasi manajemen sesak dan edukasi terapi, begitu? Iya dokter. Baiklah, terima kasih. Mari kita sampaikan kepada pasien. Baik dokter. Baik dokter. Baik rekan-rekan, demikian tadi video pelaksanaan interprofessional education yang akan kita pelajari bersama. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan harapannya Anda bisa mendapatkan gambaran bagaimana pelaksanaan interprofessional education antar profesi kedokteran, perawat, dan juga apoteker. Semangat belajar untuk Anda semua. Terima kasih.